Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebangsaan bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya, Sabta Patriot, dalam podcast kebangsaan yang membahas isu-isu strategis, nasionalisme, dan dinamika sosial politik di Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang cukup hangat dan sensitif di tengah masyarakat kita saat ini, yaitu terkait dugaan keterlibatan aparat oknum dalam institusi intelijen militer BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, seorang tokoh masyarakat, alumni Lemhanas RI sekaligus pembina Ormas Patriot Garuda Nusantara wilayah Bali. Selamat malam Bapak Pariyadi SOS, atau yang akrab disapa Gus Yadi. Silakan Pak Pariyadi, pendapatnya atas isu tersebut. Bapak Sabta Patriot, saya menyikapi bahwa apa yang terjadi di bangsa ini terhadap kejadian kemarin di Jakarta, ya, ada penyiraman terhadap aktivis kontras oleh anggota BAIS. Diduga, ya, masih belum. Ini kan masih kenapa mereka melakukan itu, kenapa terjadi seperti ini, kan terjadi tidak ada penegakan hukum yang benar terhadap bangsa ini, khususnya apa yang dilakukan oleh oknum, dikatakan oknum BAIS, ya. Ini bentuk reaksi dari aksi yang dilakukan oleh pimpinan kontras, ya, ketua kontras kalau tidak salah itu Andreas apa namanya, ketika memasuki dalam ruangan rapat pembahasan RUU TNI, Pak Sabta. Di situ ada pimpinan-pimpinan TNI, di situ ada anggota DPR RI Komisi 1. Nah, fine kalau TNI di situ pasti ada dijaga oleh anggota TNI, semua intelijen. Juga di situ ada dari masyarakat atau DPR RI Komisi 1 itu masyarakat, Pak. Itu berarti ada tanggung jawab kepolisian dalam menjaga mengamankan sidang itu. Masuk mereka membawa spanduk bubarkan. Ini kan bentuk reaksi, kok sampai seperti itu. Kalau ingin tidak terjadi ada penyiraman atau apapun, maka tegakkan hukum. Harusnya ada penegakan hukum, bukan dicari kesalahannya TNI aja. Ada masyarakat yang mengamankan institusi NGO yang dibayar oleh asing, berani masuk ke dalam wilayah yang tidak boleh atau forbidden untuk masyarakat, karena pembahasan tentang RUU TNI. Ini TNI itu kan bagian dari negara kita, institusi resmi di negara ini diganggu, dibiarkan, tidak ada penegakan hukum. Jangan salahkan terjadi. Baik Pak Pariyadi. Artinya kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dalam peristiwa ini institusi tersebut terlibat. Apakah seperti itu Pak Pariyadi? Betul. Jangan dong di framing, oh ini BAIS melakukan kegiatan ingin menghancurkan demokrasi, sendi-sendi demokrasi yang terjadi di Indonesia. Jangan dikatakan BAIS. Ini kan reaksi dari tidak ada penegakan, mungkin ketidakmampuan lagi menahan, ya, anggota TNI yang benar-benar menjiwai bangsanya, menjaga bangsa dan negaranya. Semua sudah dilakukan oleh Badan Analisis Intelijen Strategis ini atau BAIS ini untuk dalam menjaga bangsa dan negaranya. Semua telah dilakukan. Apa yang salah? Kenapa kok seperti ini terjadi? Jangan dikaitkan bahwa itu instruksi pimpinan. Salah itu Pak Sabta. Baik Pak Pariyadi. Gus, bagaimana Anda melihat perbedaan antara oknum dan institusi dalam kasus ini, Pak Pariyadi? Saudaraku sebangsa setanah air dan para pimpinan yang ada di pusat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 bunyinya, tindakan intelijen terhadap gangguan kebangsaan di Indonesia merupakan serangkaian upaya terencana, terarah, terpadu untuk mendeteksi, pencegahan, dan menanggulangi
ancaman yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Karakteristiknya dan fungsi laporan intelijen khusus yang tidak dijalankan oleh institusi lain. Sifat-sifat, ada satu sifat atau insidentil, dibuat saat ada kejadian khusus, ya, itu sudah ada laporannya. Isinya berupa laporan terolah. Ini laporan terolah, mencakup analisis komprehensif atau situasi terkini, indikasi potensi ancaman, dan rekomendasi langkah pengamanan. Tujuannya memberi bahan pertimbangan cepat bagi pimpinan badan-badan intelijen, termasuk kejaksaan, termasuk presiden. Ini sudah dilakukan ketika ada gangguan. Kenapa tidak ada tindakan hukum? Ini akumulasi kejengkelan aja ini pribadi, Pak. Bukan perintah institusi loh. Atas peristiwa tersebut, Bukan. Pak Pariyadi, ya. Baik sebentar Pak Pariyadi. Berarti menurut Pak Pariyadi, apakah ada potensi suatu framing atau narasi yang diciptakan dalam peristiwa ini, Pak Pariyadi? Ya, jelas saya mantan pergerakan ya. Sebelum 98 saya sama Sri Bintang Pamuka, sama Mokhtar Papahan, sama Berarti Pio, sama semua. aktivis 98 pada waktu Aktivis, tapi itu, saya Pak tidak masuk Pariyadi. gabung menjadi muatan politik, masuk bikin grup kan untuk menjadi jabatan, minta jabatan seperti itu, tidak masuk partai politik. Soalnya di Kuda Tuli juga saya ada kok di situ. Nah, di sini Pak, kita lihat kejadian per menit itu sudah. Oke. Semua namanya CCTV hidup. Semua hidup CCTV itu. Kalau ada kejadian-kejadian contoh, kita clear masalah ini, tidak ada berkepentingan. Ketika ada kejadian di tol, CCTV mati semua. Mati. Ketika kejadian waktu Penyiraman novel Baswedan, CCTV mati semua ya. Terus ada penembakan waktu Sambo, mati CCTV. Kejadian penyiraman hidup semua CCTV. Apa nak skenario? begitu ya. Saya katakan ini ada apa ini? Baik. Ada framing ini, tolong jangan dong melemahkan TNI, melemahkan Badan Analisis Intelijen Strategis kita, badan intelijen berikutnya. Sedangkan Badan Intelijen ini bekerja untuk menjaga bangsa dan negara dari gangguan, Pak Sabta. Baik. Gangguan intelijen asing masuk sini, dia sudah deteksi. Kita tidak bisa, masyarakat biasa tidak bisa, tokoh apapun tidak bisa, Pak. Tapi ini kan sudah gangguan-gangguan yang dilakukan oleh asing untuk melemahkan bangsa kita. Terus masuknya media-media asing untuk menjual berita, menjual laporan-laporan di bangsa kita. Siapa yang mendeteksi? Siapa yang mengawasi? Apa Kontras? Anda itu Kontras itu dibayar oleh ada organisasi NGO, non government organization. Yang biayai siapa? Asing, Pak. Setiap asing membiayai, orang memberi pasti minta sesuatu, Pak. Jangan dong seperti ini. Kasus yang dulu juga, kasus Aceh juga, siapa yang bermain itu? Kenapa terjadi seperti itu? Fine, saya bilang. Walaupun penyiraman ini tidak bisa dikategorikan benar, tapi ini akibat dari aksi, maka reaksi ini muncul, Pak. Baik, Pak Pariyadi. Apakah kalau kita lihat dari sisi logika intelijen yang digunakan metode seperti penyiraman air keras ini mencerminkan operasi resmi suatu institusi lembaga negara besar seperti BAIS TNI, Pak Pariyadi? Tidak, saya jawab langsung tidak. Tidak, ya. Kalau TNI seperti itu kecil. Baik. Bagi TNI itu hal kecil, menghilangkan itu kecil. Baik. Maka saya minta kembalikan laporan intelijen menjadi penegakan hukum, masuk ke peradilan, ada penangkapan berdasarkan laporan intelijen, hidupkan subversif saja agar bangsa ini tidak terganggu oleh hal-hal seperti ini. Bangsa banyak sekali kok kita periksa. PPATK masih meriksa enggak? Dari mana biar dana-dana dari kontras itu? Berani enggak periksa? Agak clear, jangan sepihak dalam menghakimi ini nih. Saya minta juga pada Panglima TNI, jangan sampai ikut dramatisir atau asumsi yang dilakukan oleh
kelompok-kelompok yang dibayar oleh luar negeri. Sekarang saya dengar Pak Sabta itu ada Komnas HAM akan masuk memeriksa. Periksa juga Komnas HAM-nya itu. Karena Komnas HAM tidak pernah memerdekakan bangsa dan negara, tidak ada. Di mana negara dilahirkan Komnas HAM, di situ ada pelanggaran Amerika. Gitu aja. Jadi secara logikanya agak tidak masuk akal ya jika ini disebut suatu operasi resmi dari lembaga negara besar seperti BAIS. Itu framing itu framing untuk melemahkan TNI kita, melemahkan badan intelijen kita. Itu framing. Ada apa ini kita patut curigai yang mengatakan demikian. Kita patut, kalau ada asumsi seperti itu dikatakan, curigai dia. Baik. Siapa yang menyuruh mereka? Siapa yang membayar mereka? Baik. Bagaimana Pak Paryadi Anda melihat langkah TNI dalam menangani kasus ini, Pak Paryadi? Pak Sabta, saya baru ini saya salut. Saya sempat menangis ketika saya baca di televisi ketua kepala BAIS siap bertanggung jawab dan mengundurkan diri. Itu jiwa patriotik yang patut diacungi jempol dan patut ditiru dan dicontoh. Ketika anggota anak buahnya melakukan satu pelanggaran sistem penanggulangan karena sudah kejengkelan karena tidak ada penegakan hukum, dia siap bertanggung jawab. Ayo, mana ada yang lain? Rasanya itu perlu dicontoh oleh Semua institusi-institusi semua negara kita, tidak sampai hanya TNI ini, iya, Pak Paryadi ya. Termasuk gubernur, semuanya menteri. Kalau bersalah anak buahnya tanggung jawab dong. Ini loh contoh. Berarti apa terjadi seperti ini? Berarti di mata KBAIS anggotanya benar-benar rela meninggalkan, membuang jabatannya, rela bertanggung jawab, siap menghadapi semua ancaman. Bayangkan seperti itu. Sedangkan anggota BAIS dalam melakukan hal itu, ini kan bentuk pribadinya. Karena panggilan bangsanya, Ibu Pertiwi memanggil ini. Mereka rela bilang jabatannya, pangkatnya, masa depan anak dan istrinya. Bayang apa mereka tidak punya anak istri? Seperti itunya apa penghargaan bangsa ini terhadap mereka yang kemarin yang sudah diacak-acak oleh kontras itu masuk ke ruangan itu. Tanggung jawablah itu. Diperiksa itu oleh Komnas HAM. Harusnya dilibatkan juga. Kenapa terjadi seperti itu? Jangan sisi TNI-nya aja. Kebiasaan sekali salah terus TNI kita. Aparatnya salah terus oleh Komnas HAM. Saya tidak terima. Saya siap bersaksi kok. Baik Pak Paryadi. Jadi hal ini bisa dilihat sebagai bentuk transparansi, profesionalisme seorang institusi negara besar kita TNI dalam hal ini. Betul. Salut saya sama TNI kita saat ini. Jangan dianggap, oh TNI itu sudah militerisasi apa. Saya mau tanya, di negara mana yang ada masyarakatnya, ormasnya atau organisasi masyarakatnya berani menyerang institusi militernya? Di negara mana? Sampai coba lihatkan, di negara mana seperti ini? Ya, hanya di Indonesia terlalu mengadopsi demokrasi yang tidak jelas, tidak cetol menghadapi demokrasi. Apa itu demokrasi? Seperti rumah, ada angin, karena bicara demokrasi, pintu dibuka, jendela dibuka, masuk angin. Nah ini, aktivis-aktivis saat ini, ada aktivis yang masuk angin, dan masuk dana ke kantongnya. Itu aja. Periksa mereka semua juga. Jangan hanya perwira dan bintara yang kemarin melakukan kejengkelan terhadap tidak ada penegakan hukum diperiksa. Periksa juga mereka yang membuat seperti ini. Baik. Ini skenario apa? Jangan-jangan ini skenario asing, geopolitik. Ini kan semua diungkit-ungkit, Pak. Semua diungkit. Adanya kejadian demonstrasi mahasiswa aktivis kemarin, turunkan presiden, ini begini, wah hancur. Sampai ada perampokan seperti itu, perampasan, pembakaran. Siapa tanggung jawab? Mana Komnas HAM? Ada kontras, mana? Terus adanya orang mengaku tokoh-tokoh kebangsaan atau tokoh apa? Mereka membebaskan mereka semua yang bikin kacau bangsa ini. Tidak ada penegakan hukum. KUHP baru muncul, tetap aja dengan tokoh mengatas dirinya, aku tokoh, minta dibebaskan berdasarkan hak asasi manusia. Negara ini punya hak asasi juga loh. Institusi kita punya hak asasi juga loh. Kenapa tidak bicara seperti itu? Ini hukum berdasarkan ketokohan. Ini hukum berdasarkan kekuatan politik, partai politik. Itu yang terjadi di sini, Pak Sabta. Hancur negara ini kalau Pak Paryadi. Menurut Pak Paryadi, atas peristiwa yang sedang terjadi ini, Pak Paryadi ya, apakah Pak Paryadi bisa menganalisa
ataukah menduga? Ini ada skenario apa nih kok tiba-tiba peristiwa ini menjadi sangat viral di tengah masyarakat saat ini? Apakah ini bentuk untuk pelemahan-pelemahan negara kita, pintu masuknya melalui peristiwa itu, dan ada goal-goal besar di balik rangkaian-rangkaian peristiwa ini? Menurut Pak Pariyadi, analisanya seperti apa? Ini analisa saya sebagai aktivis ya, sampai saat ini saya masih mau Pak Sabta ya, masih melihat kejadian-kejadian ini. Ini kan pintu masuk. Ada rencana-rencana kepentingan asing dalam perang di Timur Tengah loh. Sudah banyak energi hilang loh. Banyak sumber-sumber suatu negara itu hilang loh. Jawabannya ada di Indonesia. Sumber daya alam kita akan disedot dengan cara ikutkan terlibat Indonesia, dikacaukan Indonesia dengan gerakan-gerakan kacau kan, nanti mereka masuk mencapok semua sumber daya alam kita. Itu berbahaya sekali, dan skenario semua ini skenario. Ini kekuatan Soros sudah masuk. Mereka membiayai semua itu untuk satu kehancuran bangsa dan negara ini. Itu harus diwaspadai. Jangan kita lemah, Pak Sabta. Media asing sudah banyak masuk ke kita, menghantam media-media kita, masuk ke media-media mainstream kita untuk mengacaukan pola pikir bangsa kita, masyarakat kita. Anda boleh tidak sependapat dengan saya, tapi saya tetap akan berteriak untuk satu kekuatan bangsa dan negara. TNI harus kuat. Karena TNI dari rakyat. Baik, Pak Pariyadi, sebagai penutup, apa pesan Pak Pariyadi kepada seluruh masyarakat kita saat ini di tengah berbagai dinamika peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bangsa dan negara kita saat ini, Pak Pariyadi? Saudara sebangsa setanah air yang saya cinta dan saya hormati, Anda jangan mau di bawah asumsi, dibawa masuk ke ranah-ranah kepentingan asing, kepentingan individu yang untuk menguntungkan dirinya sendiri untuk dijual ke negara lain. Jangan mau. Apapun yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Badan Analisis Intelijen Strategis itu bentuk seorang patriot dalam menjaga bangsanya, karena penegakan hukum tidak berjalan. Ini harus disadari oleh saudara-saudara kita sebangsa setanah air, dan khususnya bagi para tentara nasional Indonesia. Jangan goyah. Teguhkan prinsip Anda dalam menjaga bangsa dan negara. Jangan karena melemahkan pelemahan ini Anda kendor dalam menjaga bangsa dan negara. TNI tetap harus kuat. Saya berharap TNI harus kuat. Gangguan-gangguan kebangsaan sudah mulai ada di perbatasan-perbatasan, sudah masuk ke dalam sini-sini bermasyarakat kita. TNI harus kuat. Hidupkan kembali. Saya malah mengusulkan kepada pemerintah, kalau bisa undang-undang subversif munculkan kembali. Berdasarkan laporan intelijen bisa dilakukan penangkapan atau penegakan hukum. Itu baru negara kuat. Dan saya mohon juga kepada Panglima TNI, Presiden Republik Indonesia, kejadian ini tujuannya pasti ingin menggulingkan pimpinan nasional kita. Ini tujuannya. Saya berharap Panglima TNI bisa memahami, saya masyarakat. Saya tidak ada kepentingan terhadap siapapun. Saya ingin masyarakat saya aman dari gangguan intelijen asing. Maka keputusan terhadap para perwira dan bintara yang kemarin, tolong pertimbangkan. Pertimbangan seadil-adilnya. Tidak sampai memutus semangat para tentara-tentara yang lainnya. Tentara harus tetap semangat, tapi Panglima TNI tolong lihat. Saya rasa Panglima TNI akan berpikir panjang untuk memutuskan apa yang terjadi terhadap kejadian yang kemarin. Dan Presiden juga sudah membaca. BAIS itu adalah pagar atau tembok kokoh untuk menjaga masuknya pengaruh intelijen asing di Indonesia. Itu Pak Sabta. Baik Pak Pariyadi, sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Pak Pariyadi atas pandangan yang sangat jernih dan menyejukkan ini. Terima kasih. Baik, demikian podcast kita hari ini. Semoga memberikan perspektif yang lebih luas dan tidak terjebak pada satu sudut pandang saja. Saya, Sabta Patriot, pamit undur diri. Salam kebangsaan, jaga persatuan, dan tetap kritis namun objektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om, salam sejahtera, salam kebangsaan. Salam benar.
TNI harus kuat. Baik. Sukses selalu Pak Pariyadi. Terima kasih, Terima Pak kasih atas pandangan-pandangannya. Iya, sama-sama. Sukses selalu.